Halo Sobat Interested, dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama aku, Bea, dari Interest Education, dan hari ini kita akan melanjutkan tips untuk TOEFL ITP Listening Section, melanjutkan dari yang kita bahas minggu lalu Part A, dan hari ini kita akan fokus Part B and Part C. Oke, ini beberapa tipsnya untuk hari H ujiannya ya, on the test day. Khusus untuk listening part B and part C langsung digabung, dan ini untuk nomor 31 sampai nomor 50. Nah, kenapa digabung? Karena part B dan C ini memiliki persamaan yang utama, yaitu sama-sama durasinya agak lumayan panjang. Jadi bisa beberapa menit dan sekaligus untuk beberapa soal, misalnya satu topik pembicaraan itu untuk 4 atau 5 soal sekaligus. Gitu. Jadi total di part B and C itu mungkin sekitar ada 4 sampai 5 topik pembicaraan untuk 20 soal ini. Gitu ya. Dan nomor 50 itu udah soal terakhir kok. Jadi part C itu udah bagian terakhir dari listening gitu. Nah, tapi perbedaannya adalah untuk part B, biasanya merupakan percakapan antara dua orang. Nah, tapi topiknya itu bisa jadi topik sehari-hari sampai topik yang lebih akademik atau ilmiah. Tapi untuk part C, itu hanya satu orang narasumbernya, jadi monolog, dan bisa jadi dosen, misalnya bahas suatu topik yang akademik atau ilmiah. Bisa juga semacam tour guide yang menjelaskan tentang perjalanan wisata, suatu wisata kepada para audiensnya atau turisnya, gitu. Oke, nah jadi untuk satu topik pembicaraan kan sekaligus ya untuk 4 atau 5 soal, misalnya nomor 31 sampai nomor 34 atau 35, gitu ya. Nah, untuk setiap set pertanyaan tersebut, gitu ya, untuk setiap kumpulan soal tersebut, ini beberapa tipsnya. Jadi yang pertama, urutan pertanyaan dan urutan letak jawaban di pembicaraan atau di monolog ya, itu berurutan. Jadi misalnya jawaban untuk nomor 31 dan nomor 32 itu biasanya ada di awal pembicaraan atau di awal monolog tersebut. Sedangkan nomor-nomor terakhir misalnya nomor 34, 35 itu berarti ada di bagian akhir percakapan atau monolog tersebut gitu. Nah, sambil kita menyimak, itu kita bisa sambil melihat setiap soal dan pilihan jawabannya. Pertanyaannya tidak ditampilkan, jadi hanya nomor dan pilihan jawabannya saja, 4 gitu ya, A, B, C, D. Tapi kita jadinya bisa sambil menyimak dan bisa sambil menebak kira-kira apa jawabannya, gitu. Ya, jadi kita bisa lihat pilihan jawabannya A, B, C, D. Nah, biasanya pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan 5W1H dan turunannya. 5W1H apa aja? Ada who, what, when, where, why, how, dan turunannya misalnya how many, how much, how far, how long, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sambil kita melihat pilihan jawabannya, kita bisa langsung menebak kira-kira pilihan jawaban yang mana yang merupakan jawabannya, meskipun pertanyaannya belum ditampilkan, tapi kita bisa menebak gitu ya. Kira-kira pertanyaannya apa, nanyain apa, siapa, apa, kapan, dan sebagainya. Bisa juga kita menebak dua dulu gitu ya, dua pilihan jawaban dulu nggak apa-apa gitu. Nah, kita sambil menyimak dan menebak, kita bisa tuliskan tebakan kita itu di catatan gitu, di catatan. Kalau teman-teman ikut yang computer base itu nanti bisa yang online online remote proctoring, itu kita bisa catat di whiteboard atau di clear folder yang diisi kertas HVS. Bisa juga kalau kita ikut yang paper based test, kita bisa coba aja tandain pilihan jawabannya di lembar jawaban komputer. Gitu. Jadi yang penting kita jangan sama sekali tidak melakukan apa-apa ketika kita menyimak listening-nya, gitu ya. Nah, ketika percakapan atau monolognya sudah selesai, barulah soalnya akan ditampilkan kembali sambil dibacakan pertanyaannya, gitu ya. Itu satu soal per satu soal, gitu. Nah, ketika pertanyaannya dibacakan, atau setelahnya, kita bisa
langsung cepat menganalisis dan menyimpulkan atau mengkonfirmasi pilihan jawabannya yang mana, gitu. Nah, ingat karena waktunya hanya 12 detik untuk setiap pertanyaan, jadi kita harus, cepat, tapi juga harus tepat, gitu ya. Oke, jadi ini, tips umumnya. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, nanti, stay tune, kita akan, berbagi lebih banyak lagi konten dan juga di kelas-kelas persiapan khusus TOEFL ITP, oke? Nah, tips yang berikutnya ini terkait dengan persiapan kita sebelum ujian atau before the test day, gitu. Nah, kita harus berusaha meningkatkan kemampuan kita dalam English listening in general, gitu ya, secara umum. Terus tingkatkan juga penguasaan kita akan kosakata atau vocabulary, penguasaan akan pola kalimat, sentence structure, dan juga grammar lainnya. Itu karena begini teman-teman, any quick tips won't really help you get a high score in the listening section unless you already have an advanced level of understanding in listening. Jadi mau nggak mau kita memang harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi bukan belajar TOEFL aja gitu ya, atau misalnya ujian lainnya seperti IELTS gitu. Tapi memang bahasa Inggris kita yang secara umum harus ditingkatkan, gitu. Kita harus berusaha meningkatkan penguasaan kita akan vocabulary. Dan vocabulary ini nggak cuman arti dari kata per kata satu-satu gitu ya, tapi juga kalau ada kata-kata yang berpasangan, atau misalnya ada 3 kata atau lebih yang sepaket, yang berkelompok dan mereka punya arti tersendiri gitu ya, kalau diartikan secara berkelompok itu. Nah, itu artinya seperti apa? Nah, itu karena akan banyak sekali dipakai di listening gitu ya, dan di bahasa Inggris ya memang seperti itu, gitu. Jadi bukan kata per kata aja, gitu. Kemudian yang berikutnya juga, kita belajar grammar dan menguasai berbagai pola kalimat yang ada di bahasa Inggris. Karena banyak sekali perbedaannya dengan bahasa Indonesia, jadi kita nggak bisa, serta-merta menerjemahkan gitu aja gitu ya, setiap kalimat secara harfiah gitu, untuk kita pahami dalam bahasa Indonesia, gitu. Tapi, lagi-lagi ya itu, kita harus, memahami juga ini kira-kira kalau pola kalimatnya seperti apa, dengan ada kata-kata tertentu gitu ya, yang menandakan jenis pola kalimat tersebut, jadi ya kita harus bisa, menguasai gitu ya, kita harus belajar untuk menguasai apa sih artinya, apa sih maksudnya dari kalimat-kalimat tersebut, gitu. Nah, kemudian karena ini listening bukan reading, kita juga harus belajar dan meningkatkan kemampuan kita dalam memahami pelafalan, ya dari segi pelafalan, juga dari segi intonasi, ritme, dan juga penekanan akan bagian-bagian tertentu dari setiap kalimat yang diucapkan oleh para speakers atau narasumber, gitu. Oke, nah untuk di part PNC ini, karena kita menjawab misalnya 4 sampai 5 soal atau pertanyaan untuk setiap topik pembicaraan, dan tiap-tiap soal itu juga mungkin ada jenisnya tertentu gitu ya. Nah, kita coba pelajari setiap jenis itu seperti apa, bagaimana cara menjawabnya agar cepat dan tepat gitu ya. Dan juga strateginya, apa gitu ya untuk, bisa mengantisipasi misalnya kira-kira pertanyaannya apa dan juga nanti pilihan jawabannya yang mana, gitu. Oke, terutama karena yang menjadi misalnya nih yang jadi pilihan jawaban, itu bisa jadi kata-katanya berbeda jauh dengan apa yang diucapkan oleh para narasumber gitu ya, tapi artinya sama gitu. Jadi makanya kita harus menguasai vocabulary gitu ya dan berbagai sentence structures atau pola kalimat dan juga grammar agar kita paham gitu ini maksud dari para speakers ini apa artinya dan juga di pilihan jawaban juga yang mana nih yang artinya sama gitu atau yang menjadi jawabannya gitu. Oke. Jangan lupa latihan yang banyak gitu ya. Dan kita juga bisa menggunakan transkrip atau naskah listening-nya untuk, belajar dari situ. Tapi ya lagi-lagi tentunya tidak hanya cukup, banyak latihan soal TOEFL-nya, tapi juga kita harus banyak meningkatkan listening-nya kita, misalnya dengan mendengarkan podcast gitu ya, atau nonton film, dan banyak lainnya.
Jangan lupa juga untuk misalnya ikut kelas persiapan gitu ya, untuk mengimbangi dan juga membantu teman-teman mempercepat proses persiapannya dan juga lebih tepat pemahamannya, gitu. Oke, jangan lupa like dan subscribe di YouTube channel kami dan juga dan follow di medsos lainnya seperti di Facebook, Interest Education. Dan kalau teman-teman ada Instagram, bisa juga follow kami di @interest.education. Dan di situ juga ada banyak konten menarik mengenai bahasa Inggris, IELTS, TOEFL, dan juga konten mengenai kuliah di luar negeri. Gitu. Jangan lupa share juga konten manapun yang teman-teman anggap bermanfaat, supaya bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa juga tag kami. Oke, stay tuned for more, teman-teman. Kalau mau belajar lebih banyak atau perlu kelas persiapan bahasa Inggris, IELTS, TOEFL yang terstruktur dan sesuai kebutuhan teman-teman, atau misalnya mau ikut juga prediction test atau simulation, atau mau konsultasi tentang kuliah di luar negeri, langsung chat kami aja di WhatsApp 0821 1951 5452, dan di email juga bisa contact@interestedu.com. Bisa juga DM kami di Instagram @interest.education. Kami tunggu ya. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga bermanfaat, and see you in our next videos.